Hey Story Freaks, welcome back to Cerita Aja. Apa kabar lo semua? Gue harap pada sehat-sehat ya. Sekarang ini kan banyak banget ya acara-acara kayak Ghost Hunter, terus juga explore ke tempat-tempat yang udah terbengkalai, atau juga kayak semacam uji-uji nyali. Untuk menambah kesan horor itu ada faktor pendukung, yaitu lagu. Nah jadi di video gue kali ini gue akan ngebahas 5 lagu yang dipercaya bisa mendatangkan makhluk-makhluk gaib. Yang pertama adalah nih yang paling terkenal dan kayaknya semua orang tahu adalah Lingsir Wengi. Kabarnya lagu ini merupakan lagu pengantar tidur untuk anak-anak di daerah Jawa. Tapi sebagian besar masyarakat itu mempercayai bahwa lagu ini bila dinyanyikan bisa mendatangkan makhluk halus. Yang sebenarnya lebih spesifik adalah ya si Mbak Kun itu ya. Arti dalam lirik lagu ini yang kemudian melahirkan banyak sekali persepsi jika lagu ini adalah lagu untuk memanggil makhluk gaib. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, lirik lagu ini memiliki arti sebagai berikut. Menjelang malam dirimu atau bayanganmu mulai sirna. Jangan terbangun dari tidurmu. Awas, jangan terlihat atau memperlihatkan diri. Jin setan ku perintahkan, jadilah apapun juga, namun jangan membawa maut. Nah jadi sebenarnya liriknya itu kan dalam bahasa Jawa. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya kurang lebih seperti tadi ya. Bagian lirik inilah yang dianggap syarat akan makna tak lazim dan cenderung mengerikan. Apalagi biasanya lagu ini dinyanyikan dengan nada-nada sinden, terus menggunakan alat musik khas tradisional Jawa. Jadi yang kayak bikin-bikin merinding gitulah. Kebanyakan kayak gitu ya. Nah jadi nih kalau didengerin waktu malam itu sebenarnya makin mantep tuh seremnya. Jadi kalau misalkan ada kalian yang mau coba untuk nyanyiin lagu ini malam-malam, monggo silahkan. Next adalah lagu Malam Satu Suro. Sebenarnya Malam Satu Suro sendiri merupakan ritual yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa hingga saat ini. Nah, lirik lagunya tuh sebenarnya sih nggak serem ya. Biasa aja gitu. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu malam ini sunyi sepi, kau terlena dalam mimpi, kau tersenyum kedamaian. Tapi kisah di balik ritual Malam Satu Suro inilah yang bikin serem. Menurut penafsiran masyarakat Jawa, malam ini tuh dianggap keramat. Nah, jadi banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan untuk mengusir makhluk halus. Tapi di satu sisi, lagu ini juga dipakai untuk media pemanggilan makhluk halus. Jadi kayak sebaliknya gitu. Ada yang pakai untuk mengusir, ada yang pakai untuk memanggil juga. Nah, ada yang bikin serem dari lagu ini. Jadi kan Malam Satu Suro ini ada filmnya. Nah yang main kebetulan adalah almarhum Susana. Nah di film ini lagu Malam Satu Suro ini dinyanyikan oleh almarhum Susana. Nah kita semua tahu kan kalau almarhum Susana ini kalau misalkan memerankan peran-peran yang setan-setan gitu tuh totalitas banget. Nah jadi waktu beliau ini menyanyikan lagu Malam Satu Suro itu seremnya tuh makin dapet lah gitu. Jadi makin mantep deh. Next adalah Nina Bobo. Lagu ini juga merupakan lagu pengantar tidur sama kayak nomor 1 tadi. Cuman kalau yang ini tuh menggunakan bahasa Indonesia. Nah untuk lagu yang ketiga ini gue gak akan menjelaskan secara detail karena sebetulnya nanti di next video gue akan menceritakan tentang kisah misteri di balik lagu ini. Jadi gue akan cerita singkatnya aja ya. Lagu Nina Bobo ini diciptakan oleh seorang ibu yang memiliki anak yang bernama Helenina. Nah anak ini kebetulan tuh kalau malam susah banget tidur. Jadi dia harus dinyanyikan dengan senandung-senandung Jawa. Nah berhubung ayahnya ini adalah orang Belanda, ayahnya minta ibunya untuk menciptakan satu lagu khusus sebagai pengantar tidur untuk anaknya. Jadi nanti ayahnya ini juga gampang lah untuk ngafalin. Nah waktu dia berusia 4 tahun, anak ini menderita demam tinggi yang sampai menyebabkan dia semakin susah tidur lagi. Sampai itu yang biasanya pelukan ibunya, terus juga nyanyian dari ibunya itu bisa bikin anak ini tidur. Ini nggak banyak membantu. Hal itu justru membuat kesehatannya semakin menurun. Nah pada usia 6 tahun Helenina ini meninggal dan si ibu yang kelihatannya belum bisa menerima kematian anaknya itu menjadi depresi. Terus dia setiap malam tuh nyanyiin lagu ini terus. Ayahnya nanya kan, kok kenapa kok masih nyanyi lagu itu sedangkan anaknya pun udah nggak ada. Nah si ibunya ini bilang dia setiap malam tuh denger tangisan anaknya ini. Jadi dia merasa dia harus nyanyiin lagi. Nah akhirnya pada tahun 1929 ibunya ini meninggal. Terus si ayah ini kan tinggal di situ sendiri. Yang akhirnya ayahnya ini terpaksa harus menyanyikan juga lagu ini setiap malam. Pasalnya ayahnya ini pernah didatangi oleh arwah si Helenina tadi yang menanyakan kenapa kok ayahnya nggak pernah nyanyiin lagu ini buat dia. Nah jadi ayahnya setiap malam sampai akhir hayatnya tetap menyanyikan lagu ini juga untuk anaknya yang sudah meninggal. Sebelumnya gue mau bilang sama lo dulu untuk jangan
skip video gue karena nanti di akhir di nomor 5 itu ada satu lagu yang gak banyak orang yang mengira bahwa lagu ini adalah sebenarnya lagu yang bisa mendatangkan makhluk halus. Jadi stay tune terus. Next yang keempat, Jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan Jelangkung. Siapa sih di Indonesia ini yang nggak kenal yang namanya Jelangkung ataupun nggak tahu mantranya si Jelangkung ini? Jadi ini mantranya Jelangkung ini udah sering banget lah kita dengar di mana-mana gitu ya. Sebenarnya Jelangkung ini merupakan satu permainan tradisional yang memang dikenal untuk memanggil makhluk halus. Nah untuk mantranya ini sebenarnya gue nggak mau sih untuk nyebutin karena bukannya apa-apa. Gue kebetulan punya pengalaman pribadi yang nggak enak tentang permainan Jelangkung ini. Jadi nanti ada mantranya. Terus biasanya ya kalau misalkan dulu tuh zaman-zaman gue SD tuh pakainya kayak kertas terus ada koin lah gitu. Tapi kalau aslinya tuh kayak pakai kayak boneka gitu. Terus nanti ada mantranya sendiri yang nanti akan disebutin mantranya. Pokoknya yang akhirannya tuh datang tidak dijemput, pulang tidak diantar lah gitu lah. Nah gue punya pengalaman yang nggak enak gitu tentang permainan Jelangkung ini. Jadi kalau misalkan kalian mau memainkan permainan ini, gue berpesan untuk hati-hati banget dalam memainkan permainan ini karena banyak banget kasus atau kejadian-kejadian yang ternyata endingnya tuh nggak enak gitu, endingnya tuh menyeramkan. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan. So I suggest be careful dalam memainkan permainan ini. Nah seperti yang gue bilang tadi, di akhir akan ada satu lagu yang mungkin nggak banyak orang yang mengira bahwa lagu ini adalah merupakan lagu untuk pemanggilan makhluk halus. Jadi yang kelima atau yang terakhir adalah lagu Aserehe. Mungkin banyak yang tahu ya tentang lagu ini. Terus kalau misalkan dulu kita lihat atau nonton klipnya itu kayaknya cheerful banget gitu. Jadi orang nggak bakalan nyangka kalau sebenarnya lagu ini adalah lagu untuk pemanggilan makhluk halus. Bahkan katanya lagu ini sebenarnya lagu untuk penyambutan si iblis. Lagu ini tuh dulu sempat beken banget. Jadi yang menyanyikan adalah grup vokal Last Ketchup. Ini bertahun-tahun yang lalu sih ya, banyak banget yang tahu tentang lagu ini. Terus kemudian beredar isu bahwa lagu ini adalah lagu untuk pemujaan setan. Nah kalau diartikan dalam bahasa Inggris, lirik lagu ini itu menjadi kan sebenarnya adalah bahasa Spanyol gitu, tapi kalau misalkan diartikan dalam bahasa Inggris adalah Friday night is party time, feeling ready, looking fine, viene Diego rumbeando with the magic in his eyes. Jadi kata Diego dalam bahasa Amerika Selatan dan Spanyol merupakan kode nama devil atau iblis. Nah sedangkan hari Jumat malam itu adalah hari keramat bagi setan di daerah Eropa dan Amerika. Nah bagian tertentu yang pakai bahasa Spanyol itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti jadilah sesat, Jehovah itu tidak ada. Tinggalkan keberadaan imanmu saat ini. Mereka akan datang ke bawah dan mereka akan memandu kita. Kalau menurut suku Asap yang berada di bagian barat laut Afrika, Aserehe itu merupakan sebuah ritual untuk memanggil arwah orang yang telah meninggal. Nah, ada rumor yang mengatakan bahwa ada beberapa kata yang tidak memiliki arti dalam bahasa Spanyol. Padahal emang lagu ini tuh ya dinyanyikan dalam bahasa Spanyol. Tapi ada beberapa kata-kata yang gak ada artinya. Jadi banyak pihak yang mengatakan bahwa apabila lagu dinyanyikan itu akan mendatangkan iblis. Lagu ini juga dianggap sebagai lagu penyambutan akan kedatangan iblis tersebut. Jadi sebagai kayak lagu-lagu penyambutan lah gitu ya. Jadi bayangin tuh kalau misalkan dulu hampir semua orang tuh nyanyiin lagu ini. Terus dia ada kayak dance-nya gitu deh. Jadi yang bener-bener orang tuh kalau misalkan lagu ini tuh kayaknya kalau dinyanyiin tuh bahagia banget gitu, tanpa kita tahu artinya tuh sebenarnya apa. Nah untungnya dulu gue ini nggak hafal-hafal lagu ini, jadi gue nggak banyak-banyak nyanyiin. Nah jadi pesannya adalah kalau emang lo mau nyanyiin satu lagu dengan bahasa asing yang lo nggak ngerti, ada baiknya lo cari dulu artinya. Jadi jangan asal sembarangan nyanyi-nyanyi gitu aja. Jadi gimana nih menurut pendapat lo? Apakah lo masih ada lagi lagu-lagu lain yang misalkan lo tahu yang memang dipakai juga untuk pemanggilan makhluk halus ini? Kalau misalkan ada, share di komen. So sekian dulu video gue. Thank you for watching. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya lo gak ketinggalan video-video dari gue. Karena lo gak akan tahu misteri apa yang akan terjadi di sekitar. Gue Erika, stay freak.